Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang teorema Bolzan-Weierstrass. Di sini saya Rahmawati Kewarayan, NIM 20700118063 selaku pemateri pertama akan menjelaskan teorema 1. Baiklah, bunyi dari teorema 1 yaitu setiap barisan yang terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen. Bukti dari teorema tersebut yaitu misalkan X adalah barisan bilangan real terbatas. Berdasarkan teorema subbarisan monoton, maka barisan X mempunyai subbarisan yang monoton, misal X-aksen. Karena X terbatas, subbarisan X-aksen juga terbatas. Jadi, X-aksen adalah barisan monoton dan terbatas, sehingga berdasarkan teorema kekonvergenan barisan monoton, subbarisan tersebut konvergen. Yang berikut yaitu contoh soal, yaitu barisan Xn sama dengan min 1 pangkat n, di mana n elemen bilangan asli merupakan barisan terbatas dan mempunyai subbarisan min 1, min 1, min 1, sampai min 1 pangkat 2k kurang 1 yang konvergen ke min 1. Jika kita mengambil subbarisan yang genap yaitu 1, 1, 1 sampai min 1 pangkat 2k yang konvergen ke 1. Kalau yang mempunyai subbarisan yang konvergen tidak terbatas hanya 1, bisa 1, bisa juga 2 atau 3, dan bukan tunggal, karena di Bolzan-Weierstrass tidak mengatakan itu tunggal. Contoh di samping menunjukkan bahwa barisan yang terbatas mempunyai banyak jenis subbarisan. Ada yang konvergen ke limit yang berbeda, ada juga yang divergen. Kasus yang kedua yaitu misalkan barisan X dari bilangan real dan X-aksen adalah subbarisan dari X. X-aksen di sini tidak diketahui bahwa monoton atau tidak. Yang penting X-aksen di sini adalah subbarisan dari X. Selanjutnya, X-aksen sendiri adalah barisan yang juga mempunyai subbarisan, misalkan X double aksen. Karena X double aksen merupakan subbarisan dari X-aksen, maka X double aksen juga subbarisan dari X. Baiklah, itulah tadi pembahasan teorema dan contoh soal dari teorema pertama materi Bolzan-Weierstrass. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan ke pemateri berikutnya untuk melanjutkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, setelah melihat dan mendengar penjelasan teorema 1 dari saudari Rahmawati, lalu bagaimana jika subbarisan tersebut semua konvergen ke bilangan yang sama? Nah, teorema berikut inilah yang menjadi penjelasan subbarisan yang demikian. Untuk bunyi teorema kedua, yaitu misalkan X sama dengan Xn barisan real yang terbatas, dan setiap subbarisan dari Xn yang konvergen mempunyai limit dx.
maka barisan xn konvergen ke X. Nah, ini ada teorema lanjutan dari Bolzano-Weierstrass. Tetap sama, barisannya itu terbatas. Kalau sebelumnya Bolzano-Weierstrass, kalau barisannya terbatas, maka mempunyai subbarisan yang konvergen. Nah, terserah, bisa sama atau tidak. Tadi kan contoh yang sebelumnya barisannya terbatas dan mempunyai subbarisan yang konvergen ke -1, mempunyai subbarisan juga yang konvergen ke 1. Nah, ini kan beda. Nah, bagaimana kalau sembarang subbarisan dari suatu barisan yang terbatas itu sama? Jadi, barisan real yang terbatas dan setiap subbarisannya itu konvergen ke bilangan yang sama. Ternyata akibatnya adalah barisan X sama dengan Xn ikut konvergen. Maksudnya adalah barisan ini pasti konvergen ke X. Nah, selanjutnya untuk pembuktiannya. Kalau dia terbatas, berarti ada batasnya kan? Nah, misalkan M lebih besar dari atau sama dengan 0, batas dari barisan sedemikian sehingga nilai mutlak dari Xn lebih kecil dari atau sama dengan M. Untuk semua N merupakan elemen dari bilangan asli. Kita buktikan secara tidak langsung. Andaikan barisan Xn tidak konvergen ke X. Nah, ada teorema yang mengatakan bahwasannya kalau dia tidak konvergen ke X, maka terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0. Dan subbarisan X aksen sama dengan XNK sedemikian sehingga berlaku nilai mutlak dari XNK dikurang X lebih besar atau sama dengan epsilon 0 untuk semua K merupakan elemen dari bilangan asli. Kalau yang konvergen kan lebih kecil untuk sebarang epsilon, tapi kalau yang ini subbarisan yang lebih besar atau sama dengan epsilon 0, jadi lebih besar negasinya. Jadi ini yang kita dapatkan ketika kita andaikan barisannya tidak konvergen ke X. Kita lanjut, karena X aksen subbarisan, misalkan X aksen yang tadi merupakan subbarisan, maka dia terbatas. Kenapa? Karena X yang tadi terbatas, barisan Xn-nya terbatas. Nah, kalau X aksen subbarisan yang terbatas, maka terbatas juga dengan M. Dan ini X aksennya juga mempunyai subbarisan X double aksen. Jadi X aksen subbarisan yang konvergen ke X dan mempunyai subbarisan X double aksen yang juga konvergen ke X. Karena setiap subbarisan dari Xn konvergen di X. Akibatnya suku-suku dari X double aksen ini berada di persekitaran epsilon 0 atau nilai mutlak dari XNK aksen dikurang X lebih kecil dari epsilon 0. Nah, ini kontradiksi dengan persamaan persamaan sebelumnya, sehingga pengandaian salah. Jadi tidak boleh yang subbarisan yang tadi yang konvergen ke X yang seperti nilai mutlak dari XNK aksen dikurang X lebih kecil dari epsilon 0 ini. Dan XNK aksen ini kan masuk di XNK juga, yang XNK aksen lebih kecil dari epsilon 0 karena konvergen ke X. Jadi ini kontradiksi dengan persamaan 1. Jadi pengandaiannya salah, yang benar adalah barisan X konvergen ke X. Selanjutnya untuk contohnya, barisan X sama dengan Xn sama dengan 1/n, di mana n merupakan elemen dari bilangan asli. Ini terbatas oleh 1, yaitu nilai mutlak dari Xn lebih kecil atau sama dengan 1. Untuk semua n merupakan elemen dari bilangan asli. Nah, subbarisan dari X diantaranya, yang pertama itu ada X aksen untuk nilai genap sama dengan 1/2, 1/4, 1/6, dan seterusnya hingga 1/2K dan seterusnya. Yang kedua, X double aksen untuk nilai ganjil itu sama dengan 1, 1/3, 1/5, dan seterusnya hingga 1/2K dikurang 1 dan seterusnya.
Yang ketiga, X third action sama dengan 1/3, 1/6, 1/9, dan seterusnya hingga 1/3K dan seterusnya. Yang keempat, X fourth action sama dengan 1/5, 1/10, 1/15, dan seterusnya hingga 1/5K dan seterusnya. Nah, subbarisan dari X ini semuanya itu tersebut konvergen ke 0. Nah, jadi keempat subbarisan ini tersebut konvergen ke 0. Nah, jadi baik, itulah sedikit pembahasan singkat mengenai teorema Berzana-Weierstrass. Nah, semoga ada yang dapat dipahami. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.